Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat. Baik anak-anak, bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh kali ini, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai keliling lingkaran. Nah anak-anak, minggu sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengidentifikasi bagian dari lingkaran. Bagaimana kalian cara menjelaskan, mengetahui sebuah lingkaran itu terbagi, ya? Nah, kalian sudah menjelaskan dan mengidentifikasi bagian dari lingkaran yang terdiri dari titik pusat, jari-jari, diameter, kemudian ada busur, kemudian tali busur, juring, tembereng, dan yang terakhir apotema. Bapak yakin kalian semuanya pasti sudah menguasai. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus kepada keliling lingkaran. Nah anak-anak, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana cara menentukan keliling lingkaran, yuk kita langsung masuk kelas saja. Anak-anak, di awal video tadi kita sudah melihat bahwa ada seseorang sedang mengendarai sebuah sepeda. Itu merupakan salah satu pengaplikasian lingkaran pada kehidupan sehari-hari, di mana pengaplikasian tersebut terdapat pada roda sepeda, sehingga sepeda dapat melaju dan berjalan dengan baik. Nah berikutnya anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan lebih dalam, terlebih dahulu Bapak sampaikan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan, kemudian menaksir, dan menentukan keliling lingkaran. Nah jadi kalian semuanya diharapkan mampu untuk menjelaskan, menaksir, dan menentukan keliling lingkaran setelah kalian mempelajari materi ini. Anak-anak, lingkaran adalah sebuah bangun datar simetris yang terbentuk dari satu garis yang tidak terputus. Atau dengan lebih jelas, lingkaran adalah suatu bangun datar yang terbentuk dari gabungan semua titik pada bidang dengan jarak tertentu, ya, dengan jarak tertentu. Atau jarak ini biasa disebut dengan nama jari-jari atau sering kita singkat dengan R. R di sini artinya adalah radius ya anak-anak. Nah, di mana radius ini memiliki titik tumpu yang berada di titik pusat. Lingkaran bisa juga disebut dengan nama kurva tertutup sederhana yang membagi suatu bidang menjadi dua bagian, yaitu bidang luar dan bidang dalam. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat gambar lingkaran ini ya. Nah, di sini juga sudah terdapat beberapa unsur dari sebuah lingkaran, di mana titik A ke B itu disebut dengan diameter. Kemudian titik O ke C itu disebut dengan jari-jari. Nah, tadi di sini Bapak sudah jelaskan bahwa diameter itu adalah garis yang membagi dua bidang, baik bidang dalam dan bidang luar dari sebuah lingkaran. Atau kita boleh juga sebutkan bahwa diameter ini sama dengan 2 kali jari-jari, dan sebaliknya jari-jari itu sama dengan setengah diameter. Berikutnya anak-anak, bangun datar lingkaran ini tidak bisa lepas dengan istilah yang dikenal dengan sebutan pi, ya. Simbolnya seperti ini, supaya tetap diperhatikan ya, supaya nanti ingat, silahkan diperhatikan sebutannya pi dengan simbol seperti ini. Kemudian nilai pi pada lingkaran adalah suatu ketetapan, di mana ketetapan tersebut adalah 22/7 atau 3,14. Nah, yang menjadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana kita bisa menentukan sebuah nilai pi itu 22/7 atau 3,14 ya. Supaya lebih jelasnya Bapak akan jelaskan ya. Nah, kita awali dengan pendekatan nilai pi mendekati 3,14. Nah, sebenarnya ini anak-anak, untuk desimalnya itu sangat panjang ya ke belakang ya. Namun kita ambil hanya 2 desimal di belakang angka ya. Jadi setelah koma itu ada 2 angka. Yang pertama sekali anak-anak, kita buat dulu sebuah garis ya, dimana garis tersebut kita letakkan atau kita gambar sebuah lingkaran. Anak-anak, ini adalah perhatikan garis putih ini ya. Ini akan menjadi suatu putaran nantinya, bahwa sebuah lingkaran itu harus ya, sebuah lingkaran atau keliling lingkaran itu harus dimulai dari suatu titik dan kembali lagi ke titik tersebut ya. Dimulai dari satu titik dan nanti kembali lagi ke titik tersebut. Nah, di sini ada Bapak buat sebuah garis putih yang menjadi sebuah titik. Kemudian kita ambil sebuah penggaris ya, atau penggaris yang berupa bentuk segitiga ya. Kemudian kita letakkan di antara sebelah kiri dan kanannya. Kemudian kita ukur jaraknya dari sini ke sini. Nah, jarak ini sebenarnya anak-anak bisa kita hitung juga dari sini ke sini ya. Ini kita sebut dengan diameter. Kemudian hasil yang kita ukur ini kita pindahkan ya
di mana diameter ini kita hitung dalam satuan cm. Nah, kita pindahkan ke bawah. Kemudian yang kedua, kita ukur keliling dari sebuah lingkaran, di mana lingkaran ini kita putar dulu ya anak sampai kembali ke titiknya. Oke, kita putar sampai titik putihnya. Nah, anak-anak, titik putih atau garis putih tadi tersebut sudah kembali ke bentuk semula. Kemudian panjang dari keliling ini kembali kita hitung ya. Nah, ini sudah kelihatan panjangnya ya. Sama halnya seperti diameter, ini juga kita buat dalam satuan cm. Maka anak-anak, nilai pi diperoleh dari keliling lingkaran dibagikan dengan diameter ya. Keliling lingkaran dibagi dengan diameter. Maka kita sebut dengan pi sama dengan keliling dibagi diameter. Nah, di situ ya anak-anak untuk menentukan nilai pi-nya ya. Karena biasa akan kita temukan ketetapan 22/7 dan seterusnya. Ya, bisa saja bukan hanya angka 22/7, bisa jadi kelipatannya atau 44/14 dan seterusnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita menentukan nilai pi. Nah, di sini setelah kita menemukan rumus dari pi tadi ya, keliling dibagi diameter, maka di sini kita peroleh jika keliling dibagi diameter sama dengan pi, maka keliling sama dengan pi dikali diameter. Ya anak-anak, keliling sama dengan pi dikali diameter atau dapat kita singkat pi dikali d. Dan diameter sama dengan keliling dibagi pi atau sama dengan K dibagi pi. Ini anak-anak untuk rumusnya ya, misalnya yang diketahui keliling dan diameter, pasti yang dicari pi-nya. Atau yang ditanya keliling, kita tinggal kalikan pi dengan diameter. Dan yang terakhir, ketika diameter yang ditanya, maka keliling kita bagikan dengan pi. Begitu saja, tinggal kita kombinasi sebenarnya ya, antara pertukarannya jangan sampai terbalik. Selanjutnya anak-anak, untuk menentukan rumus keliling dengan cara yang lain anak-anak dapat kalian perhatikan seperti animasi berikut ya. Di sini Bapak akan bagi beberapa juring ya. Setengah juring merah dan setengahnya lagi juring yang berwarna kuning. Nah, kemudian Bapak bagikan ya. Kita bagi menjadi beberapa juring, kita potong-potong ya. Kalian boleh perhatikan yang merah dan yang kuning Bapak pisahkan dan kemudian ujung yang berbentuk runcing Bapak satukan. Nah, anak-anak, ketika kalian memperhatikan ini ya, kita hitung. Setengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini setengah dan setengah enak jadi satu, maka jumlah juring yang berwarna merah itu ada 8, yang kuning juga 8. Namun anak-anak, kalian bisa lihat di sini bentuk dari sebuah lingkaran tersebut sudah menyerupai persegi panjang. Tapi masih ada sedikit lengkungan lagi ya. Kalian bisa perhatikan bentuknya menjadi seperti persegi panjang ya, atau kita katakan menyerupai ya. Ini yang pertama anak-anak. Nah, kemudian Bapak coba bagi lagi untuk menjadi ukuran yang lebih kecil ya. Mungkin untuk potongan juringnya Bapak perkecil lagi. Boleh kalian perhatikan pada gambar berikut atau animasi berikut ya. Nah, di sini Bapak bagi menjadi lebih banyak juring berwarna merah. Kemudian Bapak bagi lagi menjadi juring yang berwarna kuning. Nah, gambar ini sudah sangat hampir mirip ya, sudah menyerupai persegi panjang, sudah semakin lurus ya dari potongan beberapa juring. Sama halnya anak-anak, ketika juring tersebut kita potong menjadi lebih kecil lagi, maka akan berbentuk seperti persegi panjang. Nah, di sini kita dapat tentukan bahwa sisi kanannya ini merupakan sebuah lebar. Nah, di sini lebar anak-anak tidak menentukan sebuah keliling ya, maka dapat kita artikan L sama dengan 0. Kemudian untuk panjangnya ya yang di bawah, nah ini adalah panjang dari sebuah persegi panjang ya. Kita sebut dengan P. Kemudian di sini P mendekati PR ya, PR. Ya, di sini anak-anak dapat kita peroleh bahwa keliling lingkaran sama dengan keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar atau 2 dikali dalam kurung Pi dikali R ditambah 0. Ya, kita kerjakan terlebih dahulu dari yang di dalam kurung, maka hasilnya adalah 2 dikali Pi dikali R atau sering kita sebut dengan 2PR. Ya, kembali Bapak ingatkan di sini untuk membaca simbol ini dibaca dengan Pi. Jadi dapat disimpulkan anak-anak bahwa rumus untuk menentukan keliling ada 2. Yang pertama,
K sama dengan 2 pi R, atau dapat kita jabarkan dengan 2 dikali pi dikali R, atau K sama dengan pi D, atau K sama dengan pi dikali D. K di sini artinya keliling ya anak-anak, keliling lingkaran. Untuk mempermudah sebuah penghitungan ya atau operasi hitung, kita dapat gunakan pi 22/7 jika jari-jari merupakan kelipatan 7. Dan yang kedua, kita dapat menggunakan pi 3,14 jika jari-jari bukan kelipatan 7. Untuk lebih jelasnya anak-anak, mari kita sama-sama bahas contoh soal berikut. Contoh yang pertama, di sini kita melihat sebuah lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Nah, menjadi pertanyaannya adalah tentukan keliling lingkaran di samping. Oke, pertama sekali anak-anak yang diketahui adalah jari-jari, maka kita tuliskan R sama dengan 14 cm. Kemudian anak-anak, rumus yang kita gunakan adalah pi 2 dikali pi dikali R. Tetapi kita juga sebenarnya bisa menggunakan rumus pi dikali D ya, tinggal jari-jari kita kalikan 2. Kemudian kita kerjakan saja langsung, di mana 2 dikali 22/7 dikali 14. Mengapa Bapak menggunakan pi-nya 22/7? Tadi sudah Bapak jelaskan karena 14 ini merupakan kelipatan 7 ya. Maka hasilnya adalah 88 cm ya. Maka dapat kita tuliskan, jadi keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, di sini juga terdapat sebuah lingkaran dengan diameter 20 cm. Maka yang menjadi pertanyaan adalah tentukan keliling lingkaran di samping. Kita langsung lanjutkan saja ke penyelesaian dengan menuliskan bahwa diameter sama dengan 20 cm. Maka di sini kita juga bisa menggunakan rumus 2 pi R, tapi untuk mempermudah ya, kita langsung pakai aja rumus keliling pi dikali D. Langsung kita masukkan angkanya, pi sama dengan 3,14 dan diameter sama dengan 20. Mengapa Bapak menggunakan rumus atau ketetapan pi 3,14? Karena diameter atau jari-jarinya itu bukan kelipatan 7. Maka langsung saja 3,14 dikali 20 sama dengan 62,8 ya, 62,8. Lanjut, maka dapat disimpulkan keliling lingkaran tersebut adalah 62,8 cm. Semakin mudah ya anak-anak. Sekarang kita lanjut satu soal yang terakhir. Nomor 3. Nah, ini akan menjadi suatu kesulitan ya anak-anak. Kadang kita tidak bisa membedakan antara setengah lingkaran, satu lingkaran, seperempat dan sebagainya. Kadang-kadang kita masih suka keliru menggunakan rumusnya ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan bagaimana cara menghitung keliling yang menggunakan setengah lingkaran. Baik, langsung saja kita jawab. Yang menjadi keliling bangun di samping adalah, kita tuliskan dulu diameternya sama dengan 21 cm. Nah, kebetulan di sini diameter itu kelipatan 7 ya. Maka keliling lingkaran sama dengan setengah dikali pi dikali D. Nah, di sini Bapak masukkan anak-anak salah satu angka setengah ya. Mengapa Bapak masukkan setengah? Karena bentuk lingkarannya setengah ya. Kita lanjutkan, maka kita tuliskan dengan menuliskan angkanya masing-masing. Setengah dikali 22/7 dikali 21. Kebetulan diameternya itu adalah kelipatan 7. Maka dapat kita hitung hasilnya. Setengah dikali 22 dikali 21 hasilnya 33 cm ya. Ya, di sini kita peroleh hasilnya 33 cm. Namun anak-anak, ini bukanlah hasil akhir dari sebuah keliling bangun. Karena yang kita hitung ini adalah baru setengah busurnya ya. Yang kita hitung ini baru setengah busur. Nah, sekarang kita harus menghitung lagi panjang yang ini ya. Kita jumlahkan dengan panjang ini. Kebetulan panjang yang ini adalah diameter, maka langsung saja keliling dari sebuah bangun sama dengan panjang setengah busur ditambah dengan diameter lingkaran. Maka 33 ditambah 21 cm sama dengan 54 cm. Maka kesimpulannya adalah keliling lingkaran tersebut adalah 54 cm. Hati-hati ya anak-anak, hasilnya bukanlah 33 cm, melainkan 54 cm. Karena kadang kita suka kelupaan untuk menambahkan panjang diameternya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan tentunya memberikan pemahaman yang lebih luas lagi kepada kalian.
Untuk penugasan, Bapak akan berikan nanti melalui Google Form yang dapat kalian terima melalui wali kelas ataupun guru bidang studi masing-masing. Ketika masih ada persoalan ataupun materi yang belum jelas, silakan ditanyakan kepada wali kelas dan guru bidang studi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat.